Udah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi berjumpa bersama saya di sini Abdur Arsyad di kuliah Tunggu Maghrib spesial Ngabdur Ramadan. Oh ya, bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cingga Abdul Akhrian. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. Ada opacity yang dissolve tuh. Dissolve ininya apa transisinya. Ya, dissolve. Ya. Ini bukan dissolve to black, ini dissolve to white kalau tidak salah. Itu tadi itu dipakai dissolve to white tuh, makanya begitu tuh. Kalau dissolve to black agak gelap ya. Sebelum pergantiannya. Tapi walau alam disawab ya. Saya nggak tahu Ganis bikin. Ganis apa? Ya karena ini langsung di OBS jadi transisinya terbatas. Yang sederhana aja. Iya, yang penting intinya adalah gambar ada, suara jelas cukup. Gitu. Betul. Kalau kata orang-orang audio, ya maksudnya orang-orang film mengatakan kadang itu kalau gambarnya jelek tapi suaranya jelas orang masih bertahan. Iya. Tapi gambarnya bagus tapi suaranya dengung. 30 detik awal orang langsung ganti channel gitu. Iya. Memang jadi benar, intinya itu memang di suara. Suara itu gambar ngeblur, orang masih bertahan tuh. Iya. Orang podcast aja suara doang. Iya. Orang bertahan. Nggak ada gambarnya. Ada gambarnya. Iya. Tapi begitu suara yang tidak ada, orang tinggalin walaupun gambarnya sebagus itu, lighting apa segala macam transisi. Tapi kalau suaranya gema, tidak enak. Atau tidak ada suara sama sekali. Nah, orang masih bisa tuh. Memang tahu bahwa ini video ini tanpa suara. Ya. Tapi tetap ada ilustrasi musik. Ada, ya. Iya, nggak bisa lah, ada scoring gitu maksudnya, dia tahu itu, maksudnya memang konsep videonya tanpa suara. Iya. No dub istilahnya ya. Ya, apalah itu pokoknya. Istilah filmnya apa tuh? Mute. Mutia kali panggilnya mute. Cut dong. Ya. Cut Mutia. Iya. Benar, ya. Nah, teman-teman, kita ini hari keberapa, Bang? 19. Wih, semakin mendekati. Tinggal 11 atau 10 hari lagi kita. Tapi kayaknya sih kalau mengikuti Muhammadiyah ya, 30 hari kita berpuasa. Jadi 11 lagi insya Allah. Iya. Nah, kalau ini kita patut bilang tinggal, bukan masih. Iya. Panji nggak bisa. Tidak bisa masih harus 11. Ini tinggal. Karena secepat itu Ramadan itu meninggalkan kita dan ada rasa untuk kalau masih harus itu rasa untuk ayo kita selesaikan Ramadan ini. Iya. Tapi kalau Ramadan tidak bisa dengan dirasakan seperti itu. Dia tuh harus dirasakan dengan aduh kok tinggal 11. Iya, aduh kok 11 lagi gitu. Iya. Itu tuh sedih harusnya. Iya. Itu ya Panji Pragiwaksono, makanya coba belajar dikit Islam itu Panji. Saya tuh suka godain Bang Panji kalau masalah begini-begini, karena kalau lagi mau sholat di kantor gitu, dia tuh ya suka gitu. Ayo Abdur, ayo kita jamaah gitu, tapi dia nggak sholat. Tapi waktu Suca gue sering bareng sholat Jumat sama dia. Iya. Saya curiga jangan-jangan dia tuh ini doang, gimmick bercanda doang. Iya. Sebenarnya dia sholat. Iya, kita nggak tahu kan. Cuman dia mungkin kalau dia bilang dia sholat jadi tidak lucu atau bagaimana. Wallahu alam, saya juga tidak tahu. Tapi saya sih masih berhusnuzon bahwa beliau itu sholat kok. Ya, tapi gue menyaksikan dia sholat Jumat. Iya kan? Ya, saya juga pernah menyaksikan beliau sholat. Tapi hari Jumat bukan? Tidak, di hari lain. Pada waktu itu yang beliau sempat ngomong kok di spesialnya dia yang mana gitu, yang dia bilang saya tuh sedang berusaha untuk sholat 5 waktu yang ada di spesialnya dia keberapa gitu, dia sempat ngomong gitu. Nah itu di saat-saat yang fase hidup yang dia itu saya pernah lihat dia sholat. Iya. Nah gitu sih. Tapi kita sudah masuk ke hari ke-19 ini, kemudian
cerita-cerita kita sudah sampai pada saya dan Cing Abdel masuk di line up Stand Up Fest ya. Oh iya. Kita nggak tahu apakah ini sudah muncul teaser-teasernya atau belum. Tapi kalau belum ada teasernya, Kita bocorin. info aja bahwa saya tidak tahu utuhnya, saya bisa bacakan aja nama-namanya, cuman nggak enak. Iya, Saya iya. cuma kasih tahu kalau saya dan Cing Abdel masuk dalam line up Stand Up Fest 2023. Iya, iya. Insya Allah 4, 5, 6 Agustus Iya. akan diselenggarakan di Tenis Indoor Senayan. Ya, dan gue udah tahu tanggal berapa. Lo harusnya udah dong. Oh, saya belum tahu. Udah ada. Lo memang kurang peka sama. Coba dari Ubay atau dari siapa ya? Ada beberapa yang hubungi secara japri harusnya Dur. Oh, Ditanyain Ubay itu dulu, kasih tahu kita. lo main Kapan? jam berapa, tanggal berapa? Oh iya, saya tahu. Saya sudah tahu saya hari keberapa, jam berapa, betul. Iya. Oh ya, Ubay kasih tahu. Iya. Nah, begitulah teman-teman. Semoga kita berjumpa nanti lagi di Stand Up Fest nanti ya, teman-teman. Bulannya dong, saya belum. Hah? Bulannya belum jadi bulannya. Bulan Agustus. Agustus 45. Bulan Agustus tanggal 4, 5, 6 Agustus teman-teman siapkan, ada 3 hari Stand Up Fest dari Jumat, Sabtu dan Minggu. 4, 5, 6 Agustus, jadi teman-teman siapkanlah uang untuk membeli tiket dan segala macam. Mudah-mudahan Ya. bisa beli tiket yang terobos tembus 3 hari 3 itu hari. sehingga bisa menonton semua komika yang akan tampil nanti. Udah gitu diwajibkan sama El Pak Presidente? Ajis. Iya. Materi harus baru. Materi harus baru. Ya, jadi yang mau nonton ini ya pasti akan baru mendengarkan materinya. Karena Baru mendengarkan semuanya materinya. diminta untuk membuat set khusus untuk stand up Stand Up Fest yang belum pernah dibawakan di show manapun. Kalau di open mic ya itu memang tes kan, Ya, buat ngetes materi. Tapi di show manapun, insya Allah belum pernah dibuat, Ya. belum pernah dibawakan. Jadi buat Stand Up Fest itu betul-betul baru. Jadi orang beli tiket itu betul-betul dapat materi yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Oke. Begitulah. Mungkin nanti yang barunya tinggal kita tukar-tukar aja. Saya bawa materi Cing Abdel baru buat saya. Iya. Cing Abdel bawa materi saya. Iya, yang Surti Tejo lah gue mau bawa. Begitu. Wah, itu udah usang dari udah dari rewrite ya. Ya tapi kan gue baru bawa ini. Iya, betul. Saya akan bawa materi Cing Abdel yang ini deh. Ah, lo nggak ada yang tahu lo sih. Nggak tahu lo. Ada yang Nggak. yang saya googling di Yahoo. Yang Mongol Kidal. Iya. Tapi kan gua Kidal. Gue googling di Yahoo. Itu saya tahu tuh, materi Metro. Iya. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian cerita kita sudah sampai pada yang kemarin tentang orang-orang Yahudi. Nah, di fase dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini fase yang sangat berbeda dengan fase Mekah. Bedanya di? Kalau di Mekah itu Rasulullah SAW hanya menemukan mungkin dari sudut, maksudnya kalau Musuh. Musuhnya itu Pasti gitu ya? Musuh pastinya itu hanya dari satu sisi, Iya. hanya dari satu macam, satu jenis. Maka di Madinah ini berbeda. Kalau yang pertama tadi, yang kemarin kita sudah bicarakan itu dari yang penolakan dari kaum jahiliyah yang ada dari kaum Yahudinya. Nah, ada lagi dari kaum yang ini lebih sulit daripada yang Terang-terangan. kafir Quraisy di Mekah itu. Iya. Ini berasal dari kaum munafik. Iya. Nah, kaum munafik ini kaum yang agak sulit dihadapi karena di luarnya Islam, Iya. belakangnya kita nggak tahu. Ya. Kan ciri-ciri munafik itu yang sering kita dengar ya. Kalau berkata dia bohong. Kalau berkata dia selalu bohong. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau berjanji dia ikar. Diberi amanah dia hianat. Beri mana amanat dia selalu hianat. Hianat, Nah, itu ini tiga itu. Ciri-ciri tiga ciri orang munafik. Dan sulit dibuktikan itu, Dur. Maksudnya pada saat dia berkata bohong kan kita belum tahu sebelumnya dia bohong atau benar nih. Ya. Bisa dibuktikan nanti waktu yang akan membuktikan bahwa dia berkata bohong atau enggak. Ya. Jadi memang sulit untuk tahu dia munafik atau enggak gitu. Ya. Pada saat kita lagi berinteraksi gitu ya. Betul. Ya, Harus ya. kita alami dulu, Betul. baru kita bisa tahu. Iya. Lalu kemudian misalnya ciri-ciri orang munafik ini banyak sekali. Dia bertebaran di ceramah-ceramahnya para khotib dan ustadz-ustadz ya. Misalkan kayak salah satunya juga kayak misalkan bermalas-malasan ketika sholat. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri orang munafik gitu. Iya. Jadi kayak mau sholat tuh malas-malasan gitu. Waduh. Kita Makanya saya tuh kalau membicarakan orang munafik itu saya takut sekali sih. jangan-jangan kita ya. Iya betul. Saya tuh kayak kalau misalnya kayak kita bicara kafir Quraisy apa tuh enteng-enteng sekali karena sangat jelas. Gitu. Benangnya tuh jelas banget. Itu kalau kita tidak mengingkari kita insya Allah kita bukan kafir Quraisy gitu ya. Iya.
Tapi kalau munafik itu ya, saya takut sekali. Berkata dia bohong, itu Iya. kita Saya banyak sering. janji ingkar. Saya sering. juga bisa masuk di situ. Iya. Dikasih amanat, saya Iya, hianat, amanat. saya juga bisa masuk di situ. Bermalas-malasan ketika sholat, saya juga bisa masuk di situ. Bahkan ada yang spesifik lagi, saya dengar dari salah satu ustadz juga yang suka menyepelekan atau meninggalkan sholat subuh dan isya. Ini juga biasa masuk kategori orang munafik nih. Itu juga berat juga gitu. Jadi saya tuh kalau bicara orang munafik saya takut sekali. Saya jujur saya takut sekali. Nah tapi di fasenya Rasulullah SAW di fase Madinah ini teman-teman, ada dua pentolan orang munafik yang sudah jelas munafik karena ini masuk dalam sejarah dan kemudian dibenarkan juga oleh Rasulullah SAW bahwa ini memang orang munafik. Itu ada dua. Yang pertama adalah Abdullah bin Salam. Kok Abdullah bin Salam sih yang bukan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti secara apa ya? Penampakan dia Islam. Dia ini Islam di depan Rasulullah. Iya. Oke. Tapi di belakangnya tuh kompor-komporin orang. Ini. Dan tokoh munafik di Madinah ini banyak sekali teman-teman. Teman-teman kalau baca sirah itu ya banyak banget. Tapi yang paling terkenal ini nih, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini dulu waktu Rasulullah SAW awal-awal perjumpaan dengan dia, Rasulullah SAW ini kan belum tahu dia ini orang munafik dan segala macam. Jadi Rasulullah SAW itu sampai kalau pada satu sisi jalan naik unta, naik kedelai gitu ya. Keledai. Naik kedelai ya astagfirullah. Naik keledai. Ada Abdullah bin Ubay ini. Rasulullah SAW turun karena menghargai. Rasulullah turun kemudian ditarik aja. Lalu Rasulullah SAW mampir ke tempat duduknya dia dan teman-temannya dia ada di situ. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, mengajaknya untuk Islam dan segala macam, kasih petuah lah gitu ya. Kemudian dia tuh bilang kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya perkataanmu perkataan mulia, jadi harusnya kamu jangan datang-datangin ke orang. Harusnya karena kamu itu mulia dan perkataanmu ini mulia, harusnya orang yang datang ke kamu lah gitu. Bukan kamu yang datangin ke orang-orang untuk ngomongin ini gitu. Nah Rasulullah SAW karena tidak berpikir kalau dia ini orang munafik, berpikir bahwa perkataan dia masuk akal juga. Nah Rasulullah SAW tuh pulang dari situ kepikiran tuh. Apakah selama ini saya salah ya? Saya datang. Siarnya. Iya, siarnya saya salah ya. Apakah harusnya saya tunggu aja gitu? Tunggu orang datang dan bertanya baru disampaikan. Iya. Oke. Nah, kegundahannya Rasulullah SAW ini dilihat oleh para sahabat yang lain. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah ada apa gitu? Rasulullah kemudian ceritalah perjumpaan dia dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kemudian para sahabat bilang gini, sahabat khususnya kaum Ansor mengatakan bahwa ya Rasulullah jangan terlalu dipikirin omongannya dia itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebelum engkau datang ke Madinah ini, orang-orang itu kiasannya ini ibaratnya kayak sudah membentuk buat mahkota dari mutiara untuk taruh di kepalanya dia. Karena dia itu selama itu kan sebelum Rasulullah hijrah kan Aus dan Khazraj ini kan perang. Nah sampai kemudian di satu titik mereka mau damai, kemudian pemimpinnya itu mereka tunjuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Jadi sebelum Rasulullah SAW dia ibarat mau jadi presiden Madinah ini, jadi presiden, Rasulullah SAW datang hijrah ke situ. Kemudian semua orang pengen Rasulullah SAW yang jadi pemimpin. Nah dia ini tergeser. Nah disitulah dia menyimpan benih-benih dendam itu. Iya. Jadi apapun yang dilakukan sama Rasulullah SAW itu ada aja yang dia komentari untuk seharusnya nggak gitu dah, harusnya begini, gitu-gitu. Soalnya karena dia yang paling tahu, karena dia menyimpan iri hati itu, harusnya dia jadi gubernurnya Madinah harusnya. Iya. Tapi Islam. Dia syahadat. Itulah kemudian makanya agak sulit emang. Agak sulai emang untuk berhadapan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Bahkan sampai di titik yang saya lupa kejadiannya apa, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh sudah sangat jengkel kan. Kemudian Umar bin Khattab tuh bilang, yang waktu mereka
memfitnah. Fitnah yang mana? Mereka fitnah Sayyidah Aisyah Selingkuh. selingkuh. Oke. Itu tuh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Itu dia tuh. Dia ini yang paling mulut kesana kemari tuh. Iya. Syat. Begitu ayat Al-Quran turun membenarkan Sayyidah Aisyah, Umar bin Khattab itulah yang emosi sekali. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal nih orang nih. Tapi Rasulullah SAW itu mencegah itu. Jangan dibunuh orang ini. Karena kalau dia dibunuh, apa kata musuh-musuh Islam di luar sana? Ntar dibilang, ih lihat tuh Muhammad tuh bunuh-bunuh sahabatnya sendiri. Nah makanya menghadapi orang munafik ini susahnya minta ampun. Sulit ya, benar. Sulitnya minta ampun emang. Benar ya. Sampai sekarang, Dur. Iya. Sampai sekarang. Nah cuman beda sekarang nggak ada nabi. Gimana kita tahu orang itu munafik, Cing? Agak sulit. Dari ini jejak digital. Tapi kan orang bertobat. Nah itu dia. Banyak orang ya. Jejak digital itu tidak bisa dipakai juga. Iya, itu mungkin kejadian misalnya 5 atau 10 tahun yang lalu dia nge-tweet, dia posting apa segala macam yang 180 derajat berbeda dengan kondisi yang sekarang. Iya. Mungkin dia udah bertobat. Mungkin orang udah bertobat, mau bagaimana gitu. Iya, sulit jadinya memang. Tidak bisa kita menghakimi orang berdasarkan hatinya karena kita tidak tahu kan. Betul. Kita hanya bisa dari dohirnya doang. Iya. Sama seperti ini sering gue dengar dari Ustadz Pantun dan Ustadz Solmed ya, mengenai kegiatan orang memposting kebaikan-kebaikannya. Ya. Itu nggak bisa kita ngejudge dia ria. Iya betul. Nggak bisa. Kita nggak Siapa tahu lu yang tahu kondisi hatinya kayak apa. hatinya gitu. Betul. Siapa tahu dia memang tulus ingin berdakwah ya si A. Ya, si ayo A. kita sedekah, ayo Ya. kita ini. Kita nggak ada yang tahu tapi sering mungkin kita juga mungkin gue kadang-kadang ini orang itu. Iya betul. Padahal itu nggak boleh itu gimana ya? Betul, misalkan kayak kita, ya maksudnya ini ya, ini kan sudah rahasia umum lah ya. Ya. Misalnya kayak kita lihat saudara kita Aldi Taher baca Quran, kemudian kita apa-apaan tuh baca Quran. Tapi siapa tahu memang dia tuh tulus seikhlas itu dari Iya. hatinya. Nggak tahu, kita nggak bisa maka di titik itu siapa yang lebih berdosa? Iya. Kita lah Kita yang lebih berdosa. bersuuzon. Iya, makanya saya setuju ya, Adil Taher kalau nonton ini, saya tidak pernah mau mengomentari kalau beliau ini, saya menghindari itu karena saya tidak tahu kondisi hatinya itu seperti apa. Makanya untuk menjaga hati saya tidak berpikir itu juga, makanya saya blok. Maksudnya itu untuk menjaga saya juga. Saya tidak ada masalah. Demi Allah, maksudnya saya tidak ada masalah dengan Aldi Taher, tidak ada ini, tapi untuk menjaga hati saya. Ya. Daripada saya begini, mendingan saya blok gitu. Ya, supaya tidak melihat dan tidak membuat hati ini jadi Iya, daripada saya berprasangka buruk pada saudara sendiri tapi tidak ada masalah kalau berjumpa mau ngobrol mau apa santai saya. Iya. Tidak ada masalah dalam ini, cuman maksudnya untuk menjaga sayanya doang gitu. Iya. Saya mute apa saya blok gitu, saya lupa. Tapi intinya ngerti ya. postingannya tidak muncul. Iya. Gitu. Ditambah lagi sama penjelasan gini, kalau Ustadz siapa yang ngomong ya? Kalau orang dengan bangga dan tidak ada yang protes pada saat ada orang posting keburukannya. Iya, minum mabok diposting. Segala macam gitu. Ini- Kenapa kok postingan kebaikan tuh Dinyinyirin. Iya juga sih ya. Iya, kadang gitu juga ya. Iya. Kalau posting yang ini ya udah. Iya benar juga ya. Kalau terus kapan kebaikan akan menang kalau tidak disiarkan gitu katanya. Kalau orang boleh posting dia ke Holy Wings, Iya. kenapa nggak boleh orang posting Dia ke masjid. ke masjid? Iya ya. Padahal sama-sama kegiatan ini, Sama-sama kegiatan. Tapi yang satu dianggap biasa saja, yang satu dibilang ria. Padahal Ria istri gue. Kaget jadi. Oh sudah tahu, sudah nunggu. Kaget ya. Bla bla bla. Iya. Tapi kan Ria yang dilarang itu Ria yang pakai iye. Istri gue nggak pakai iye. Pakai A. Iya. Kalau pakai iye jadi Riai. Nah itu sih apa namanya, susah. Makanya kita tuh jangan sampai di zaman sekarang ini
menurut saya paling pas itu ayat-ayat tentang menjelaskan tentang orang-orang munafik, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik itu bagusnya dipakai untuk ke diri sendiri, Betul, agar betul. kita jangan sampai ke Jadi seperti itu. orang munafik. Bukan ayat itu kita pakai untuk tempel-tempelin ke orang lain, Ngejudge jangan. orang lain. Agak susah, Iya. sulit sekali. Karena proses untuk kita nih berdua nih, misalnya ngomongin Dion sebagai orang dia munafik atau enggak ya gitu. Iya. Itu proses ngomongnya aja kita gibah. Iya. Proses ngomonginnya nih, Iya. itu kita tuh gibah gitu. Dan bisa saja di satu titik waktu yang sama ini, Iya. ketika kita lagi ngobrol Bang Dion misalkan, lagi ngomong-ngomong, di titik yang sama itu Bang Dion tuh lagi sujud. Nah, Lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di titik yang sama itu betapa jahatnya kita kan. iya. Itulah kenapa makanya Islam melarang gibah tuh kayaknya begitu deh. Iya. Karena kalau kita gibah pasti kita ngomongin masa lampau kan. Iya. Pasti masa lampau, nggak mungkin prediksi. Nggak mungkin prediksi. Nggak mungkin prediksi. Kalau prediksi jaya. Kalau presidik, Juyu. Asal aja keluar ya Cina maaf ya. jai. Ajay. Lucu juga, ajay. Nah, tidak mungkin kita prediksi kalau gibah. Gibah itu pasti kita ngomongin masa Masa lampau. lampau. Nah, kalau kita ngomongin masa lampau di titik yang sama ketika kita omongin, kan kita nggak tahu orangnya lagi ngapain. Iya. Kalau orangnya lagi taubatan nasuha, kita jahat sekali. Makanya Tapi enak ngomongin orang. memang. Ya makanya janganlah. Iya, tapi jangan lah. Ya. Saya bertobat mohon ampun soal saya ngomong Aldi Taher ya. Ya. Itu tadi maksudnya kalau Aldi Taher nonton saya tidak gibah. Maksudnya Ya. saya bilang saya tuh membatasi Ya. untuk melihat postingannya biar menjaga hati saya sebenarnya. Ya. Karena saya tidak kuat. Saya takutnya kepikiran-kepikiran saya bikin saya dosa sendiri gitu. Iya. Nah, Karena memang dosa itu diselimuti dengan yang enak-enak dan asik-asik gitu kan. Bang Haji Roma udah bilang, oh gimana tuh? mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Wah, kalau yang asik-asik diharamkan TPI haram dong. Dia makin asik udah. Soalnya dia lewat. makin asik. Dia makin asik. Udah nggak ada, diganti ya. Makin Nggak, asik aja. memang kalau dilihat dari yang gitu memang diselimuti keasikan, keenakan. Tapi pada saat yang sama melakukan dosa itu butuh biaya, melakukan dosa itu butuh usaha lebih gitu. Kalau misalnya ya untuk bergibah kita butuh ketemu orang dulu. Kadang-kala kita butuh bahan, butuh bacaan juga Iya, ya berarti iya. ya. Butuh bahan dan bacaan. Bahkan pada saat kita udah berniat pengen ngomongin orang, kita kan cari orang, Dur. Pada saat yang sama, kalau kita mau beribadah, nggak perlu cari orang sendiri, kita bisa gitu. Nggak perlu, usahanya tuh nggak lebih dari berbuat dosa katanya ya. Iya, Mencari betul, pahala itu. Harusnya usahanya lebih, bukan harusnya, tapi seyogianya tuh usaha untuk beribadah itu jauh lebih gampang, Lebih mudah, iya. lebih mudah daripada kita berbuat dosa, betul ya. Gitu Kak, iya. Tapi ya itulah setan ya. Iya, misalnya kalau mau minum mabok, Ya, kita harus butuh keluar, butuh duit. Kadang kalau minum sendiri nggak asik, butuh temen. Iya. Kalau minum alpukat di rumah kan gampang ya. Ya. Atau minum air di rumah, bikin teh di rumah Bikin, gampang banget ya. Iya, Iya. betul juga. Itulah manusia. Harusnya ini ya, tapi kenapa ya? Iya ya, kan karena setan sihnya. Iya. Salahnya setan ini memang. Tapi kita dikasih kebebasan milih sebenarnya, Dur. Free will. Iya, free will. Kalau kita ya emang setan tugasnya udah itu gitu. Maksudnya Iya. kita bisa memilih untuk tergoda atau enggak gitu. Tapi Tergoda. tergoda. Iya. Makanya kita tuh butuh lingkungan, teman-teman. Nah, Itulah. tombo hati itu salah satunya adalah Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Gitu. Hadis yang paling terkenal apa? Yang bergaul dengan tukang pandai besi, Minyak wangi dulu. minyak wangi dulu, Paling nggak lo akan ke bawah bau wanginya harum. dulu. Kalau bergaul dengan pandai besi, Lo akan bolong-bolongnya kena percikan apinya gitu. Ya, karena dia pukul-pukul gini Iya. kan terbang-terbang tuh. Terbang dia. Ya gitulah. Nah kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik ini. Ini tokoh munafik yang luar biasa. Salah satunya lagi tadi kan saya bilang 2 orang ya. Satunya lagi ini sebenarnya bukan tokoh munafik, dia ini lebih ke tokoh pembangkang. Namanya Abu Amir. Tapi Islam. Tidak, pembangkang kan dia namanya. Iya, tapi Islam tapi membangkang. Tapi enggak dong. Tidak.
Dia kafir, dia Abu Ya. Amir. Anaknya ini namanya Hanzalah bin Abu Amir. Nah, kalau ini Hanzalah ini punya kisah yang terkenal sekali, yang waktu di perang Uhud, yang beliau belum sempat mandi junub, tapi langsung ada panggilan perang, dia perang, kemudian dia syahid di situ, jenazahnya diketemukan sedang basah kuyup, dimandingkan sama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Hanzalah bin Abu Amir datang ke perang Uhud dalam keadaan junub dan sekarang dia sedang dimandingkan oleh malaikat. Nah, itu bapaknya itu namanya Abu Amir. Nah, bapaknya ini waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia itu tidak mau menerima Islam ini. Dia ajak orang-orang lain, jadi ada belasan orang gitu ikut dia pindah ke Mekah. Ini Yahudi. Orang Yahudi atau orang apa? Wallahu alam, saya lupa. Dia pindah ke Mekah malah. Orang hijrah ke Madinah, dia cabut ke Mekah. Iya, saking dia nggak mau sama Rasulullah SAW. Dia pindah ke Mekah, tinggal di Mekah. Begitu nanti Fatu Mekah, penaklukan Mekah, dia pindah ke Taif. Nah, begitu Rasulullah SAW ke Taif, dia pindah ke Syam. Nah, dia tuh pernah bilang bahwa kalau Rasulullah SAW itu benar, kalau Muhammad itu benar, kalau saya ini salah, maka saya akan mati dalam keadaan, siapapun yang salah di antara kami, dia akan mati dalam keadaan terasing dalam kesendirian gitu. Nah, dia ini terakhir dia pindah ke Syam, nah terus dia meninggal di sana. Jadi dalam keadaan terasing, hidup menyendiri dan meninggal. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sanak famili tidak ada. Sanak famili tidak ada. Dia hidup dalam kesendirian dan meninggal di situ, si Abu Amir ini. Anaknya itu syahid. Ya, itulah maksudnya betapa hidayah itu kayak lagunya Raihan. Iman adalah ya tidak bisa diwariskan dari ayah yang bertakwa itu. Ya. Jadi iman itu tidak bisa diwariskan dari ayah yang bertakwa kepada anak, dan juga tidak bisa kayak ayahnya begajulan, anaknya pasti begajulan. Anaknya begajulan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, tapi belum tentu. Iya. Belum tentu. Namanya hidayah itu biasa kita ada yang kita tahu, ada teman kita yang bapaknya mabuk judi, tapi anaknya tuh bagus banget, hafal Quran ini segala macam gitu. Ada juga yang bapaknya bagus banget soalnya anaknya begajulan ada. Iya. Dan bukan maksudnya kalau ada kita jadi orang tua terus anak kita maksudnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan dari segi agama gitu. Pada batas-batas tertentu memang itu udah luar kuasa kita dulu. Iya. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana proses kita membuat anak ini menjadi benar, memberikan dia bekal, segala macam. Karena selanjutnya perjalanannya dia sendiri. Betul. Iya, karena banyak kan yang di ujung-ujung hidup orang tua lah gitu ngeliat anaknya jadi bersedih banget, merasa gagal jadi orang tua. Kan banyak yang menganalogikan lah gitu. Nggak usah kita manusia biasa. Orang Nabi aja banyak yang anaknya Nabi Nuh misalnya, anaknya Kan'an. Apakah kita bisa ngejudge Nabi Nuh jadi orang tua yang gagal kan? Ya, tidak bisa juga gitu. Ya, karena betul. Karena memang itu tuh hidayah, makanya bekal sudah. Ibarat kayak kita di posisi sekarang, kalau kita melakukan dosa, Abdur yang sekarang dan Sing Abdul yang sekarang ini sudah bukan lagi tanggung jawab orang tua. Ketika saya melakukan dosa saat ini, bukan lagi masalah orang tua itu. Orang tua sudah kasih saya bekal untuk hidup segala macam, ajaran agama, pendidikan di keluarga dan segala macam. Kalau ada yang salah di kehidupan saya sekarang ini, maka itu saya yang salah, bukan lagi pada orang tua gitu. Ya, betul. Memang orang tua itu pendidikan awalnya, dasarnya lah ya untuk dikasih, tapi begitu sudah perjalanan akil baliknya, anak ini sudah punya perjalanan sendiri. Mungkin makanya ada kisah yang ini, yang kisah anak mau masuk neraka, terus dia protes gitu. Hikmah lah, cerita hikmah ini cerita hikmah gitu ya, hikayat iya, anak dia tuh protes, nggak bisa dong gue masuk neraka, lo harus lihat dulu kenapa gue buat seperti ini. Ayahnya pertama ngasih nama yang nggak baik gitu, terus selama dari kecil sampai ini nggak pernah diajarin tentang kebenaran Islam segala macam. Jadi
yang dinilai itu ya proses si orang tuanya, lo udah melakukan atau memfasilitasi anak mendapatkan kebenaran atau enggak gitu. Kalau lo dari awal udah nggak ngasih itu, ya itu kesalahan. Jadi bagian lu juga salahnya. Bahkan bisa menarik si orang tua yang masuk surga itu jadi masuk neraka karena anaknya protes tidak diberikan fasilitas menemukan kebenaran. Iya, tidak diberikan fasilitas untuk mengenal Allah. Iya. Mengenal ajaran yang benar ini. Nah, gitu. kewajiban kita sebagai orang tua ya sebatas itu sebenarnya gitu. Iya, iya. Pada saat dia udah gede terus milih jalan yang lain, ya mudah-mudahan insya Allah bukan kesalahan orang tuanya lagi gitu. Dan orang tua tetap maksudnya dalam kapasitasnya, dia tidak bisa menyuruh lagi, tapi paling tidak memberi nasihat, dia berdoa dan segala macam. Itu menjadi hitungan tersendiri bahwa memang tidak lepas tangan juga si orang tuanya, maksudnya dia tetap berdoa untuk bagaimana anaknya menjadi anak yang baik gitu. Ya begitu, memang karena pada dasarnya anak begitu gede, namanya manusia ya, setiap manusia kan punya free will gitu. Jadi anak juga begitu, dia juga punya free will untuk menentukan dari apa yang dia sudah dapat ya, dari pendidikan keluarga apa segala macam, untuk mau taat atau tidak gitu. Anakmu bukan milikmu, kata siapa itu ya? Kata Hitler. kan Hitler kan ngambil anak-anak orang. Jadi mungkin dia bilang anakmu bukan milikmu. Iya. Adalah itu. Menjadi pasukan saya gitu. Iya. Ya begitulah teman-teman semuanya. Sudah berapa menit ini? 31. Kenapa panjang juga? Panjang mulu ya? Iya. Kita kebanyakan ngomongin ini tadi. Apa? Bang Dion. Yang bla bla bla. Gitu. Baiklah teman-teman, itu dia tadi Ngabdur Ramadan Kultum episode ke-19 untuk menemani teman-teman semuanya ini. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa untuk berbuka puasa dengan yang manis-manis dan yang halal-halal. Karena nanti sejak Oktober 2024 teman-teman, mulai dari Oktober 2024, itu semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil penyembelihan itu semuanya sudah harus bersertifikasi halal. Iya, untuk mendapatkannya kalau punya usaha UKM lah, UMK, mikro dan kecil, itu ada program sertifikasi halal gratis sehati yang metodenya self declare, kasih tahu aja jualan apa, bahan-bahannya apa gitu. Kalau masih bisa self declare, itu akan dikasih sertifikat halal gratis. Ada 1 juta kuota di tahun 2023 ini untuk mendapatkan sertifikat gratis dari BPJPH. Dan bisa juga teman-teman langsung aja download aplikasinya. Itu Pusaka Kemenak Super Apps, atau juga bisa dilihat di websitenya si Halal di ptsp.halal.go.id. Dan info lebih lengkapnya teman-teman lihat aja di Instagram @halal.indonesia. Di situ lengkap sekali, teman-teman langsung baca saja dan langsung saja bertanya di situ. Adminnya baik banget, insya Allah. Saya belum coba tapi insya Allah sih baik sih, ya, pasti. Husnuzon baik. Nah itulah dari kami teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Saya Abdur Arsyad mohon diri. Saya Abdul Arsyad juga. Dan sampai berjumpa di Kultum Ngabdur Ramadan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Maghrib.